Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menemukan seseorang menatap jendela Anda sepanjang waktu? Saya membuka tirai di pagi hari dan tiba-tiba menemukan seorang pria asing di bawah. Melalui matanya yang kusam, saya segera menyadari bahwa dia sedang menatap saya. Apa yang dia inginkan? Perasaan voyeurisme ini benar-benar membuatku jijik. Aku memelototinya, tapi untungnya dia meninggalkan tempat. Saya tidak berpikir banyak lagi, dengan hati-hati mengunci pintu dan mulai bekerja di perusahaan. Begitu kami tiba di perusahaan, Xiaomei berlari dan menceritakan apa yang terjadi tadi malam. Saya mendengar bahwa seorang gadis di komunitas kami dibunuh tadi malam. Pembunuhnya bersembunyi di lemari terlebih dahulu dan menunggu pemiliknya kembali di malam hari untuk menyerang dan membunuhnya. Di komunitas kami, perasaan menyatu begitu kuat sehingga saya mulai merasa takut. Mungkinkah pembunuhnya adalah pria aneh di pagi hari itu? Apakah saya menjadi sasaran? Benar saja, ketika saya pulang ke rumah pada malam hari, melalui sosok di belakang saya, samar-samar saya merasa ada yang mengikuti saya. Memikirkan kata-kata Xiaomei di pagi hari, rambutku langsung berdiri. Aku tidak berani menoleh ke belakang, jadi aku hanya bisa mempercepat langkahku dan berlari pulang, segera mengunci pintu, dan bernapas dalam waktu lama. Saya berpikir untuk online untuk mengalihkan perhatian saya, dan kemudian saya melihat pesan di halaman web bahwa peta kehidupan nyata terbaru sedang online dan pengambilan gambar jalanan telah selesai. Karena penasaran, saya segera memasukkan alamat rumah saya. Setelah pencarian selesai, pemandangan di dekat rumah saya muncul di layar dan saya menemukan rumah saya di sepanjang jalan. Tiba-tiba, gambar yang muncul membuatku bergidik. Seseorang sedang melihat ke rumahku. Setelah memperbesar fotonya, barulah aku sadar bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang kulihat pagi itu. Dengan panik, aku membuka tirai lagi dan melihat keluar jendela melalui celah tirai. Benar saja, pria aneh itu masih menatapku di luar jendela, dan tubuhku mulai gemetar tak terkendali. Kemudian, seolah pria itu tahu dia telah ditemukan, dia segera menaiki tangga dengan sikap bermartabat. Aku bahkan bisa dengan jelas mendengarnya berlari ke atas dengan cepat. Saat itu, bel pintu berbunyi, dan saya melihat keluar melalui lubang intip. Pria itu berhenti di luar pintu dengan wajah tanpa ekspresi. Apa yang akan dia lakukan? Setelah bel pintu berbunyi dengan cepat, mungkin dia melihat aku tidak merespon untuk waktu yang lama, jadi dia langsung mengetuk pintu. Jantungku juga berdebar kencang di tengah ketukannya di pintu, dan kakiku seperti kehilangan kendali, jadi aku terjatuh ke tanah. Tiba-tiba pria di luar pintu berbicara. "Apakah Anda di sana? Bisakah Anda membuka pintu? Saya melihat ada yang aneh dengan rumah Anda sejak kemarin lusa. Buka pintunya dan saya akan membantu Anda melihatnya." Mendengar ini, saya buru-buru pergi ke laci dan mengeluarkan pisau buah. Saya tidak mau mendengarkan apa yang dia katakan secara detail, dan saya yakin ada yang tidak beres dengan pria ini. Jadi saya berteriak keluar pintu. Saya menelepon polisi, polisi akan segera datang. Saya tidak peduli siapa Anda, cepat pergi. Benar saja, tiba-tiba suasana di luar menjadi jauh lebih tenang. Saya tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Jadi saya segera mulai menelepon polisi. Sambil melihat foto-foto di komputer saya memberitahu polisi tentang penampilan dan karakteristik pria tersebut. Saat ini, saya tiba-tiba menemukan bahwa arah pandangan pria di foto itu adalah jendela balkon rumah saya. Namun, sepertinya ada seseorang di rumah. Dari penampilan fisiknya, itu bukan saya. Mungkinkah seseorang telah memasuki rumah? Saya sangat ketakutan sehingga saya tidak berani berbicara. Di belakangku perlahan dibuka, dan aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku berdiri dan hendak berlari menuju pintu ketika sebuah lengan kasar mengunci tenggorokanku. Pada saat yang sama, mulutku ditutupi dengan sapu tangan dengan bau yang aneh, dan dia menyeretku ke dalam kamar. Aku mencoba yang terbaik untuk melepaskan lengannya, tetapi tidak ada gunanya, terlempar dengan keras ke tempat tidur. Itu tampak ganas dan penuh kecabulan. Sesaat sebelum saya kehilangan kesadaran, saya seperti mendengar suara pintu diketuk. Ketika saya bangun lagi, saya mendapati diri saya terbaring di rumah sakit, dan polisi di sebelah saya menjelaskan apa terjadi padaku. Karena seringnya terjadi kasus penyerangan rumah baru-baru ini,
Polisi kriminal kota telah lama melakukan pengawasan di komunitas kami, dan pria yang dikatakan mengintip dan mengikuti saya ke bawah sebenarnya adalah seorang polisi. Karena mereka tidak yakin dengan identitas tersangka di rumah saya, mereka diam-diam mengawasi dan melindungi saya. Mereka menyelamatkan hidup saya seperti dewa sebelum saya dianiaya. Stres dan ketegangan selama berhari-hari akhirnya pecah pada saat ini, dan saya menangis. Setelah saya sedikit tenang, saya mengangkat telepon saya dan mulai menonton video. Ada komentar di bawah yang mengatakan bahwa hidup sendiri adalah hak seorang gadis, bukan alasan untuk menyakiti mereka, jadi saya acungkan jempol.